PSSI resmi memberhentikan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Keputusan ini diambil untuk kebaikan Timnas Indonesia. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Ya, memberikan atribut, memberikan suatu penghormatan yang luar biasa terhadap Coach Shin. STY, begitu nama panggilannya, disingkat dari Shin Tae-yong, pria asal Korea Selatan berusia 54 tahun ini. Saya pikir perlu mendapat apresiasi tinggi. Memang belum ada piala, tetapi prestasi demi prestasi itu yang kita rasakan sampai saat ini, kita berikan jempol kepada STY. Dari 174 ya, peringkat kita ketika dia masuk, kemudian sekarang ada di 130, kan luar biasa, sempat mencapai 125. Dan ini suatu hal yang bagus ya untuk dilakukan oleh seorang pelatih seperti STY. Ya, jadi saya pikir STY juga seorang coach yang punya rasa hormat yang tinggi terhadap apa yang dia dapatkan atau yang dia lakukan, dia berikan terhadap tim nasional. Ketika kemarin juga dia mendapatkan surat ya untuk pemberhentian oleh manajer tim ya, Pak Sumarji, dia dengan tenang, dia menerima itu dengan sukacita ya, walaupun itu memang agak memukul, tetapi tetap dia tenang dan dia mengucapkan terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada dia untuk bersama-sama berada di tim nasional Indonesia dalam hampir 5 tahun ini. Dan yang paling istimewa dari seorang STY adalah ya, dia berdoa mengharapkan semoga timnas lolos ke Piala Dunia. Dia sudah membuka jalan, tinggal diteruskan oleh pengganti siapapun itu, ya, mau Patrick Kluivert atau pelatih apapun. Tapi jalan ke sana sudah terbuka. Gitu loh. Itu kan cuma keniscayaan aja. Tim nasional selama paling senang STY dikeluarkan oleh PSSI adalah Tommy Welly. Katanya, itu kan keniscayaan aja. Timnas akan selamanya, pelatih itu ada waktunya. Karena semuanya ada ukurannya, ada perimeternya, ada KPI-nya, kan begitu. Jadi saya senang kenapa? Karena kemarin penjelasannya kita bicara bola lagi. Bicara bola lagi loh. Tentang taktikal, tentang komunikasi, tentang implementasi, tentang timnas kita loh. Jadi yang dibelain timnas kitanya gitu loh. Loh, kenapa sekarang sampai sebegitunya, sampai terbelah di jagat bola kita, di publik bola kita nggak sehat? Karena selama ini kita ngomong nggak jujur. Karena Shin Tae-yong ini nggak polos-polos aja sebagai sportsmanship seorang pelatih kalau dari sudut saya. Karena di belakangnya ada agensi-agensi yang membackup dia. Dari sisi apa? Komunikasi di media sosial. Kalau enggak, buat apa orang ngedoxing saya? Kalau enggak, buat apa orang nyerang saya di media sosial? Jadi ada itu yang namanya influencer, buzzer, dan sekarang sepak bola kita perilakunya nggak sehat, sakit. Tetapi kita semua tentunya yang merupakan supporter dengan akal sehat juga memahami bahwa Shin Tae-yong melakukan perubahan yang sangat signifikan sebagai pelatih dari tim nasional Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengorbitkan pemain-pemain muda yang sekarang kita tahu juga menjadi bagian dari tim nasional Indonesia dan juga merupakan pelatih pertama yang berhasil membawa tim nasional Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia, bahkan membawa tim nasional Indonesia U23 lolos sampai ke babak semifinal. Dan sekarang ini tim nasional Indonesia kita berada di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Dan yang kedua, saya ingin mengucapkan congratulations atau selamat kepada teman-teman netizen atau warganet yang sering menyuarakan STY out karena tujuan kalian sekarang sudah tercapai. Tapi saya harapkan juga kalian yang biasa atau sering menyuarakan STY out
juga nanti kritis terhadap pelatih baru yang akan menjadi pelatih dari tim nasional Indonesia, karena tentunya keinginan kita semua sebagai supporter tim nasional Indonesia adalah agar tim nasional Indonesia kita bisa mendunia. Jadi diganti sudah memang Sintayong, nggak ada harapan lagi untuk dia kembali karena udah fix dia diganti. Poinnya gini, kalau misalkan diganti, yang ngegantinya itu harus lebih bagus daripada yang diganti. Kalau yang digantinya jelek, diganti jadi lebih bagus. Kalau yang digantinya bagus, ngegantinya itu harus lebih bagus lagi. Contoh, kemarin kita udah di Piala Asia, kita udah lolos dari fase grup, itu bagus. Yang berikutnya, paling nggak kita masuk semifinal, harus lebih bagus daripada sebelumnya. Kurang lebih garis-garisannya seperti itu gitu. Nah, sekarang Sintayong udah ngebawa kita sampai ke round 3. Harusnya yang baru ini bisa ngebawa kita minimal sampai round 4. Paling nggak sampai lolos ke Piala Dunia. Karena gue ngeliat kayak gini, tujuannya ngeganti ya pasti harus lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dan kenapa bisa berharap kayak gitu? Namanya pelatih pasti ada kurangnya, pasti ada kelebihannya. Sintayong pun sama kayak gitu, ada kurangnya, ada kelebihannya. Nah, gue mau ngeliat Kluivert. Kluivert kekurangannya buat gue di luar kontroversinya dia di luar sepak bola. Gue nggak mau ngebahas yang di luar sepak bola sebenarnya, tapi memang ada beberapa yang dari katanya dia ikut di judi lah, disponsorin, terus dia ada hutang atau segala macam. Banyak pemain bola yang memang berkasus kehidupannya, padahal dia pemain top dunia. Daniel Alves kasus, Robinho kasus, Maradona bahkan pernah kasus. Jadi yang di luar sepak bola, gue nggak akan mau ngebahas itu. Gue mau ngebahas yang di dalam sepak bola. Oke. Yang di dalam sepak bola ini, di karir kepelatihannya, gue rasa sama Sintayong kayaknya masih lebih oke Sintayong gitu ya, untuk catatan sejarah melatihnya gitu. Karena si Kluivert ini beberapa kali juga nggak sukses ketika dia megang satu tim. Dia juga bahkan ada yang dipecat juga. Jadi cukup mengkhawatirkan. Itu kekurangan dari si Patrick Kluivert. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya sebagai tanda bahwa kalian cinta timnas Indonesia. Berakhirnya perjalanan Sintayong bersama timnas Indonesia tentu menjadi mimpi buruk untuk pecinta sepak bola. Secara resmi Sintayong dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Merespon pemecatan ini, pundit sepak bola Indonesia, Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel, memberikan tanggapannya. Mengingat dia adalah salah pundit sepak bola Indonesia yang selalu memberikan kritikan pedas atas hasil apapun yang dipelatih asal Korea Selatan itu. Mulai dari semalam Bung Towel lewat Instastory di Instagram pribadinya memberikan kode dengan mengunggah foto dirinya dengan caption SSSTTT. Kemudian setelah pengumuman pemecatan Sintayong, Bung Towel mengunggah postingan terbaru, mengunggah ulang postingan rekannya tentang siaran langsung pemecatan Sintayong. Towel hanya memberikan emos. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Sintayong secara resmi mengakhiri karir kepelatihannya bersama timnas Indonesia. Melalui sesi konferensi pers yang dilakukan PSSI di Jakarta, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir resmi mengumumkan pemecatan Sintayong. Dalam keterangannya, melalui manajer timnas Indonesia, Sumarji, surat pemecatan sudah diterima oleh sang pelatih. Pak Marji sudah ketemu Coach STY tadi pagi dan Coach STY sudah menerima surat menyuratnya, kata Erick Thohir. Di kesempatan ini juga, Erick menyampaikan terima kasih untuk jasa dan prestasi yang diberikan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Nanti ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, ujarnya. Sintayong sendiri diketahui resmi dipecat PSSI pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Ya, keputusan mengejutkan disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada kemarin siang soal nasib Sintayong di kursi pelatih skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu resmi didepak dari kursi pelatih. Sintayong disebut sakit hati. Sebelum pemecatan terjadi, Sintayong dikabarkan merasa sakit hati karena taktiknya dikritik pemain keturunan. Kritik itu muncul setelah timnas Indonesia gagal menang dari Bahrain dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, dalam lawatan timnas Indonesia ke markas Bahrain pada matchday ketiga grup C itu, skuad Garuda harus gagal menang dramatis.
Laga yang digelar pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 itu berakhir dengan skor 2-2 usai kemenangan skuad Garuda dirampok wasit. Setelah pertandingan itu, sejumlah pemain keturunan dikabarkan mengajak Shin Tae-yong untuk berdiskusi. Mereka hendak membicarakan soal taktik yang pas digunakan untuk timnas Indonesia. Ternyata, Shin Tae-yong tidak puas dengan kritikan tersebut. Untuk alasan Shin Tae-yong dipecat, seperti yang sudah kita dengar adanya dinamika di ruang ganti, terutama setelah laga melawan Bahrain, kata pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025. Tadi saat konferensi pers, Pak Erick Thohir bilang sudah membahas pergantian Shin Tae-yong dalam beberapa bulan terakhir, atau mungkin pada September atau Oktober tahun 2024 dan ini sesuai dengan isu yang beredar adanya friksi antara pemain diaspora dengan Shin Tae-yong, lanjutnya. Pemain diaspora kemudian mengajak Shin Tae-yong untuk berdiskusi soal taktik. Di situ menurut informasi yang beredar ada perpecahan. Shin Tae-yong di situ tersinggung sehingga adanya dinamika, lanjut pria yang biasa disapa Bung Harpa ini. Dari kritikan yang datang dari pemain keturunan, kemudian muncul line up aneh saat timnas Indonesia hadapi timnas China. Pertemuan kedua tim itu tersaji di matchday keempat grup C. Kala itu, Shin Tae-yong melakukan banyak pergantian di daftar starting C. Dia bahkan menunjuk Asnawi Mangkualam sebagai kapten, menggantikan Jay Ises. Kemudian, Tom Haye dan Sandy Walsh yang kerap diandalkan, kini hanya duduk di bangku cadangan. Padahal, tenaganya sangat dibutuhkan saat itu. Satu lagi, Eliano Reijenders juga tidak masuk skuad timnas Indonesia. Akibat keputusan aneh itu, timnas Indonesia akhirnya harus menelan kekalahan 1-2 dari China. Kekalahan ini tentu saja sangat disayangkan. Sebab, skuad Garuda sejatinya diyakini bisa mendapat poin penuh dalam laga itu. Jika berhasil menang, timnas Indonesia tentu saja bisa lebih memperbesar kans lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Line up melawan China menjadi aneh saat itu. Sandy Walsh dicadangin, Tom Haye dicadangin, kemudian Kapten Jay Ises dicopot dan Eliano Reijenders tidak dibawa ke dalam skuad, ucap Bung Harpa. Kekalahan dari China berlanjut ke Jepang membuat federasi harus mencari gap dari masalah ini, atau mencari pelatih yang cocok dengan pemain diaspora tersebut, lanjutnya. Erick Thohir sebut ada dinamika sebelum lawan China. Dalam konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi adanya dinamika di tubuh timnas Indonesia sebelum laga melawan China. Erick Thohir juga menegaskan pemecatan Shin Tae-yong demi mencari pelatih yang cocok dengan pemain. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks, ucap Erick Thohir. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi, kita sudah rasakan sejak pertandingan bahkan sebelum pertandingan melawan China, lanjutnya. Cuma waktunya terlalu mepet waktu itu dan yang terbaik hari ini, memecat Shin Tae-yong, jelasnya. Kita lihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh pemain, komunikasi yang lebih baik, implementasi program yang lebih baik, kata Erick Thohir. Sosok pelatih baru, kini, usai Shin Tae-yong resmi dipecat, menarik menantikan siapa sosok pelatih baru yang telah dipilih PSSI. Sosok pelatih anyar itu dipastikan bakal diumumkan PSSI pada Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 sore WIB. Beredar kabar, Patrick Kluivert akan jadi pelatih baru timnas Indonesia. Diketahui, dia merupakan pesepak bola legenda asal Belanda. Patrick Kluivert akan dibantu pelatih legendaris Belanda, Louis van Gaal. Dia digadang-gadang akan menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI.